Ya kalau dari gestur tubuhnya, dari bentuk tubuhnya ya tegap segala macam ya diindikasi seperti itu bisa. Tapi intinya dengan hal seperti itu mereka ini jadi terganggu, khususnya keluarganya ya. Seperti bahkan sampai diancam malah mau dilaporkan ke polisi seperti itu. Bonus ada berapa gitu mungkin gaji Sedikit aja. Satu pernyataan. Suruh maju bang. Nggak apa-apa, aman mbak. Tenang aja, tenang mbak. Aman mbak. Tenang. Ada kita semua di sini mbak. Tenang dikit ya mbak. Ya. Jadi emang kita itu kan kerja dari awal 1 November. Dari 1 November itu harusnya bayar gaji kemudian itu 1 Desember kan. Tapi kita baru terima gaji November itu di tanggal 18 Desember. Jadi di gaji tanggal 1 sampai 17-nya itu yang belum dibayarkan. Dan juga ada beberapa ex-team yang dijanjikan bonus 1,5 juta tapi sampai sekarang belum dibayarkan. Tapi itu di sana tertulisnya nggak sih, Mbak? Nggak ada Memberikan tertulis. kontrak kerja mungkin atau hanya Kontrak kerja ada? Kita nggak ada kontrak kerja dari awal. Kita minta kontrak kerja tapi kayak ya udah nggak ada ujungnya nggak ada kontrak kerja. itu kerjanya di sana ngapain aja sih kalian waktu itu tugas job desk-nya gitu? Job desk-nya ya kita ikut syuting, produksi konten, terus diupload di YouTube, di Instagram. Bang, izin bang, Ya. ini kan sudah dapat pengancaman. Betul. Apakah berencana untuk meminta perlindungan dari LPSK juga? Untuk saat ini sih kita belum ya, intinya dari ekstrim ini hanya meminta agar selegram tersebut meminta maaf secara terbuka, tetapi lebih spesifik kepada mereka ini tidak. Kalau kemarin kita lihat ya secara umum ya, dan bahkan masih mengatakan itu adalah fitnah segala macam. Jadi keinginan mereka ini hanya meminta maaf secara terbuka, tapi lebih spesifik ke mereka orang ini seperti itu. Ketika Abang, sudah saat ini meminta sekarang maaf sudah dibayar atau belum, Bang? Teror seperti apa, Pak? Mereka sudah dibayar atau belum sampai saat ini? Ada yang udah, ada yang belum ya Mbak ya. Putri sudah dibayarkan atau belum? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Mendapat teror apa kak? Kemarin aku didatengin 2 kali di hari Sabtu malam sama di hari Minggu siang. 2 kali didatengin seperti apa kak? Datang Itu ke udah rumah ketemu atau? langsung tatap muka dengan orang yang ngancem atau seperti apa sih? Dia datang ke rumah tapi nggak aku bukain, intinya gitu, karena aku tahu kalau aku bukain pasti aku akan disuruh paksa untuk ngisi kuesioner itu yang dikasih. Tapi mengenal secara dekat orang yang datang ngancem nggak sih? Iya aku tahu. Itu orangnya teh? Bukan. Bukan. Tapi dari tahu kalau dia pihak dari sebelah itu. Iya. Udah pernah ketemu juga. Mbak pernah lihat isi kuesionernya seperti apa? Ada ex-team yang share isi kuesionernya. Isi kuesioner tentang apa? Seperti apa gitu? Mungkin saja. Kenapa harus disuruh mengisi gitu tanda tanda tangan? Isinya apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Iya kak. Kenapa harus dipaksa untuk menandatangani itu? Intinya surat pernyataan kalau misalkan kita HP itu? HP siapa ya? tidak ikut yang viral-viral itu. HP. Itu bisa jadi joget sama. Oh iya. Oke kak, mungkin bisa diulangin. Ya. Bisa diulang mbak? Bisa diulangin tadi kak. Surat pernyataan tadi perihal Kenapa apa? disuruh paksa tanda tangan? Biar nggak ikut yang Nggak apa-apa, jangan takut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan takut. Iya. Iya. Itu surat pernyataannya isinya kalau misalkan kita tidak ikut yang viral-viral itu, yang kemarin sebelumnya itu sempat viral di Twitter dan Instagram, Dan bahkan diancam mau dilaporkan dan diancam untuk dilaporkan juga ke polisi. ke polisi. Bang, ini kan sudah bentuk pengancaman bang. Tidak mencoba untuk meminta perlindungan LPSK gitu kan, karena kan ini sudah melapor gitu kan. Iya, Bu, ini kan kita baru tahap laporan awal ya. Kita belum tahu kan proses, tetap kita serahkan ke penyidik. Ini kan memang lokasi TKP di Cipinang, Jakarta Timur. Jadi semua kita serahkan dulu ke penyidik, nanti kita lihat langkah selanjutnya bagaimana. Apabila memang nanti beliau ini ditekan lagi ya, tidak menutup kemungkinan kita minta perlindungan ke sana gitu. Katanya ada pengerusakan barang seperti apa? Itu pengerusakannya perihalnya handphone ya, Mbak ya. Iya. Handphone. gimana sih? Handphone. Seperti apa mungkin pengerusakan handphone? Kalau handphone Mungkin kalau handphone lebih spesifik ada. Nggak apa-apa. Coba Nggak apa-apa. Jangan takut Ya. mbak, tenang mbak. Ini. Jangan takut. Maju. Ya.
Ya, berdua aja berdua. Jangan takut mbak. Ya. Topinya di Katanya atas mungkin itu apa Mbak. yang dialami Iya. gitu. Perusakan itu dia mengakuinya tidak sengaja, tapi memang mengakuinya itu terlindas mobil truk ya. Cuman tidak sedikit tidak masuk akal sih, karena SIM card saya itu sampai hilang dan casingnya pun hilang gitu. Dan bahkan isi HP saya itu ada air ya, seperti kerusakan sengaja seperti itu. Jadi handphonenya diambil paksa kan? Jadi sebelum saya pulang ke Indonesia, HP saya itu sempat disita. Sampai di Indonesia itu pas mau dibalikin, tapi dia ngakunya mau bawa ke ATM, tapi pas pulang ke rumah hancur. Mbak, ada alasan spesifik nggak sih dari melakukan? Maksudnya dalam arti kata ada data-data Alasannya mungkin seperti apa? Mungkin ini ya, ada pihak yang membaca WhatsApp saya dan sedikit tidak terima gitu ya. Jadi HP saya ditahan sebelum pulang ke Indonesia, terus pas dikembalikan secara rusak seperti itu. Bang, ini kan abang melaporkan ya, dan tadi permintaan bahwa ada permintaan maaf dari dia secara terbuka. Ketika itu sudah dia wujudkan, apakah akan ada RJ atau tetap melanjutkan laporan? Nanti kami serahkan kepada X-Team aja bagaimana. Cuma kemauan dari beliau itu ya saat ini seperti itu. Jadi intinya memanusiakan manusia lah, seperti itu. Itu aja kemauan mereka. Tadi kan bilang 11 orang yang belum dibayar di sini. Ini Iya. cuma 3 orang doang yang hadir di sini. Seperti apa? Jadi ini adalah memang pure murni yang terkait permasalahan intimidasi dulu ya, kekerasan. Kalau itu kan ranahnya kan memang sudah ke masalah gaji kan ya kan. Ini memang yang benar-benar beberapa hari ini mendapatkan tekanan, pressure secara psikologis dengan tadi yang diceritakan oleh X yang tadi menyampaikan. Beberapa hari ini mereka didatangi oleh orang-orang yang diduga suruhan dari pihak sana, seperti itu. Jadi kita masih fokuskan ke tindakan dari pihak sana yang meresahkan dari pihak X-Teamnya ini, seperti itu. Berarti mengesampingkan jadi itu bang. Ya nanti itu memang nanti ada dan mereka juga sudah tidak mempersoalkan itu. Intinya kemauan mereka hanya yang tadi saya sampaikan, ada etikat baik, minta maaf secara terbuka, tetapi lebih spesifik ke mereka, tidak ke umum. Dan udah nggak usah memberitakan ini fitnah apa semua, kita ada bukti-bukti fotonya semua jelas lengkap. Jadi ayolah kita duduk sama-sama, kita selesaikan ini secara keluargaan aja, seperti Bang, itu. artinya nggak ada tuntutan untuk hak-hak yang belum dibayar untuk dibayarkan? Untuk saat ini fokusnya lebih kepada intimidasi ini dulu, tapi tidak menutup kemungkinan apabila memang yang 11 orang nanti menuntut haknya yang belum dibayarkan, ya kita akan proses juga seperti itu. Oke, mbak semua, apakah kalian trauma untuk pulang ke rumah atau seperti apa ya? Untuk sekarang ini Setelah ada itu. Efek sih. Iya. Mungkin lebih takut ini ya, keluarganya jadi kepikiran gitu, keluarga kita. Padahal kan awalnya memang keluarga tidak mengetahui masalah ini, jadi tahu gitu loh, karena mereka ngirim orang untuk mengintai rumah teman saya ya, beberapa rumah teman saya seperti itu sih. Termasuk rumah mbak? Kebetulan saya yang enggak. Oh, yang tidak. Tapi ini kan kalian dapat pengancaman pas udah ini. Sebelum itu ada kejadian-kejadian pengancaman pas masih kerja nggak sih? Atau mungkin pernah mendapat perlakuan kurang enak gitu sebelum akhirnya resign dan akhirnya sekarang malah dapat pengancaman lagi gitu. Mungkin kalau perlakuan yang tidak enak bisa lihat yang ada di media aja sih, yang udah tersebar gitu. Berarti itu benar ya perlakuannya. Iya. Bang, tapi benar nggak sih ada oknum juga yang dilibatkan untuk mengintimidasi mereka? Karena kalau saya lihat dari kiriman teman-teman ini ya, kalau perihal oknum kepolisian ya kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang ya, kalau dari gestur tubuhnya, dari bentuk tubuhnya ya tegap segala macam ya, diindikasi seperti itu bisa. Tapi intinya dengan hal seperti itu mereka ini jadi terganggu, khususnya keluarganya ya, seperti bahkan sampai diancam malah mau dilaporkan ke polisi, seperti itu sih. Oke. Thank you bang. Siap, terima kasih banyak rekan-rekan, banyak ya. mohon doa dan dukungannya. Ya. Yuk. Bang, sehat-sehat ya mbak. udah ada bang. LP-nya bang, LP-nya bang. Bang, LP-nya dulu bang. Mana bang? LP-nya. Keluarin LP. Ya, laporan ini. Surat laporan. LP-nya dulu, LP. Surat laporannya boleh Bang, LP bang. Bang izin lihat ke atas tengah bang. Bang izin atas tengah bang. Dan ancaman hukumannya bang?
Jadi di sini kita melaporkan terkait 335 ya, tindak pidana diduga perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman dengan kekerasan sesuai dengan KUHP seperti itu. Yang terjadi di Cipinang ya gitu. Ancaman 4 tahun sepertinya. 4 tahun. Bang, tengah atas bang, izin bang. Bang, 3, 2, 1, lagi 3. Thank you bang. Ini bang, kanan dan kiri. Oke. Thank you. Tulang. Mobil di belakang itu. Ya iya tempat tadi kantin tadi.